Di atas lapangan, para pemain Garuda cantik. fight habis-habisan tanpa rasa Nggak gentar. gol, Hal yang sejatinya cukup layak mendapatkan kredit walaupun di satu sisi Ini? masih cukup ada ini. beberapa kesalahan elementer yang semoga aja mantap. bisa terus. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Di akhir pekan ini semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki. Saya mendoakan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, selain persiapan timnas senior Indonesia ke kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia juga dalam persiapan U23 untuk Piala Asia U17 dan di kelompok umur lah kan. Sekarang ini Coach Nova tengah bersiap-siap untuk menyiapkan timnya dan semalam kemarin ya, Indonesia friendly match ataupun perlawanan persahabatan uji coba dengan Uzbekistan. Kita tahu guys, Uzbekistan ini antara tim yang paling bagus di Asia Timur ya. Uzbekistan juga antara tim yang selalu ke Piala Dunia ya. Tapi Indonesia bisa menyaingi Uzbekistan. Saya tidak nampak perlawanan ini guys, tetapi saya melihat highlight ini sangat baik. Indonesia dipimpin oleh Coach Nova Arianto begitu dari segi stamina dan juga dari segi permainan ini bisa menyaingi Uzbekistan ini guys. Oke, ini nggak disorot di TV guys. Pelatih Uzbekistan banting papan taktik, perubahan game plan Nova jadi sorotan. Apa yang terjadi dalam perlawanan ini dan siapakah menang dalam perlawanan ini, saya pun tidak pasti guys. Itu yang kita ingin reaksi pada hari ini. Oke, kita semak dulu video ini sama-sama. Setelah hanya meraih hasil imbang 2-2 di laga perdana, timnas imbang. U17 sukses meraih 2-2 kemenangan ya atas Uzbekistan dengan skor 2-0. Meskipun di turnamen ini Uzbekistan 2-0. tidak membawa skuad utama, namun apapun itu, segala yang dilakukan Coach Nova di laga ini bisa terbilang berhasil. Terutama dengan perubahan game plan-nya di babak kedua yang diketahui membuat pelatih Uzbekistan mumet hingga terlihat ngomel-ngomel mulu. Yap, sebuah intensitas tinggi. Hasil dari latihan fisik luar biasa keras. Benar-benar, para pemain tunjukkan. Mereka tahu pemain Uzbek posturnya lebih besar. Tapi yang terjadi di atas lapangan, para pemain Garuda fight habis-habisan tanpa rasa gentar. Hal yang sejatinya cukup layak mendapatkan kredit walaupun di satu sisi masih cukup ada beberapa kesalahan elementer yang semoga aja bisa terus diperbaiki agar nanti di Piala Dunia semua bisa tampil maksimal. Oke, tadi guys yang dari segi fisik gitu kan, itu yang paling penting sebenarnya untuk lawan Timur Tengah ataupun tim yang levelnya lebih tinggi. Sebenarnya kekuatan fisik itu sangat-sangat perlu. Saya teringatlah ketika Sinteyong mula-mula mengendalikan tim Indonesia ini, timnas Indonesia ini, sama ada di kelompok umur ataupun di senior, yang latihan yang paling berat itu adalah menggunakan fisik. Itu sangat keras latihannya, sangat padat dan juga setiap hari perlu kondisi dari segi fisik itu dipertingkatkan otot-ototnya. Itu. Jadi ini terbukti bila ini dilakukan sebenarnya pemain-pemain Indonesia ini bisa menyaingi kekuatan fisik lawan karena mereka lebih gede, lebih besar ya daripada pemain-pemain Indonesia ini. Nah, ini salah satu taktik yang bagus. Masih cukup ada beberapa kesalahan elementer yang semoga aja bisa terus diperbaiki agar nanti di Piala Dunia semua bisa tampil maksimal. Timnas Indonesia U17 benar-benar belajar banyak dari pertandingan pertama, di mana kali ini fokus dari awal sampai akhir benar-benar terjaga. Yap, Coach Nova sadar kalau salah satu kekurangan tim ini adalah fokus, sehingga membuat gawang Garuda mudah jebol dari situasi yang sebenarnya bisa diatasi. Nah, di laga versus Uzbekistan, mengingat biar gimana pun, ini tarafnya masih uji coba dan Uzbek pun nggak memakai skuad utama. Gak heran di babak pertama, Coach Nova melakukan cukup banyak rotasi dengan menyimpan pemain yang selama ini jadi andalan seperti Becker, Mirza, Alberto, Goli, ataupun Evandra.
Dan di babak pertama, Coach Nova di awal secara umum sukses membuat para pemain timnas mematikan kreativitas para punggawa Uzbekistan. Sehingga ya udah aliran bolanya gitu-gitu aja. Bahkan dalam hal ini Indonesia sebenarnya sanggup mencetak setidaknya 3 gol andai lebih klinis. Hanya saja 2 dari 3 peluang itu cuma 1 yang berbuah gol lewat skema counter khas tim ini. Nah di babak kedua, Coach Nova mulai nih membuat perubahan game plan dengan memasukkan beberapa pemain utama seperti Goli, Becker, dan Evandra. Hasilnya, permainan Garuda bisa lebih cair, terutama soal meminimalisir salah passing dan lain-lain. Selain itu, jika kita amati bersama, saat Uzbek coba build up, awalnya Coach Nova menerapkan zona marking dengan low block defense. Akan tetapi, saat memasuki sepertiga area Indonesia, seketika itu juga Coach Nova meminta pemainnya untuk man-to-man. Sehingga ya udah, para pemain Uzbek tampak frustasi, begitupun sang pelatih yang diketahui cuman bisa ngedumel. Nah, seperti biasa, di momen ini Coach Nova kembali menunjukkan sisi pragmatisme dalam dirinya, di mana ia meminta para pemain sabar, tapi pressingnya lebih baik. Pokoknya tuh benar-benar bikin para pemain Uzbek frustasi sendiri. Sampai akhirnya, dari sebuah sepak pojok yang kelihatan banget udah dilatih, Indonesia sanggup menggandakan skor jadi 2-0. Dan sampai akhir laga, Indonesia sukses mempertahankan keunggulan. Serta Uzbek yang harus gigit jari karena meskipun mereka lebih banyak menang bola, Indonesia, tapi peluangnya mereka dapat kebanyakan hanya setengah atau seperempat peluang. Sementara itu, apa yang dilakukan Coach Nova sekali lagi jadi sorotan. Tentu bukan hanya soal apa yang terjadi di pertandingan, tapi ini juga berkaitan dengan analisis tajamnya sebelum pertandingan, di mana ia mencoba membuat taktik yang sesuai agar bisa beradaptasi dengan gaya main Uzbek yang dari junior sampai senior mainnya sama, yaitu possession. Pokoknya segala hal-hal detail Coach Nova sangat perhatikan. Maka gak heran kan, sepanjang laga dia terus berada di pinggir lapangan teriak-teriak ngasih instruksi tiada henti. Maka dari itu, kredit besar tentunya harus kita berikan ke beliau di luar dari stigma Shinteongisme yang selama ini disematkan padanya. Di sisi lain, melihat situasi yang ada, evaluasi tetap wajib dilakukan. Karena dalam beberapa momen, para pemain Garuda Muda masih cukup sering melakukan kesalahan elementer, seperti salah passing, salah kontrol, hingga salah ambil keputusan ataupun sering telat memutuskan sesuatu. Ingat, meskipun menang, sekali lagi ini bukan tim utama Uzbek yang juara Asia beberapa waktu lalu. Jadi semoga aja para pemain tetap bisa kontrol diri. Karena biar gimana pun Piala Dunia nanti, sedikit aja kesalahan pasti bakal kena strap sama lawan. Maka dari itu... Tapi walaupun bukan tim utama, tapi namanya pun Uzbekistan. Jadi tetap juga Indonesia perlu bangga juga dengan kemenangan ini ya. Tapi tidak jumawa, cuman perlu banyak yang diperbaiki. Dan ini sebenarnya menaikkan semangat pemain. Ini menaikkan semangat pemain karena lawan mereka ini kita ketahui levelnya lebih tinggi ya. Jadi apabila menang di sini, semangat pemain itu berkobar-kobar untuk melakukan yang lagi terbaik di perlawanan yang akan datang. Nah, ini dari segi psikologi dalam sepak bola begitu ya. Di latihan Coach Nova akan sebisa mungkin meningkatkan level para pemain. Sembari pemain juga harus lihat lagi hasil rekaman 2 pertandingan yang udah dijalani. Karena nanti di laga terakhir pas lawan Mali, wah ini pasti bakal berat. Lawan Mali lagi. Justru bagus karena kembali lagi. Turnamen ini sifatnya masih uji coba dan seleksi bagi Coach Nova untuk menilai perkembangan pemain-pemainnya sejauh mana. Karena ya fair aja, semua belum bisa jadi tolak ukur termasuk penampilan 2 pemain diaspora debutan, yakni Aaron dan Noah. Sehingga mungkin keputusan akhir soal siapa pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia akan ditentukan H-1 sebulan sebelum turnamen. Ke Piala Dunia. Mantap. Yap, terlepas dari apapun, selamat atas kemenangan ini. Semoga bisa semakin meningkatkan kepercayaan diri, tapi tetap harus yang namanya evaluasi. Dan satu hal sih yang Mimin cermati, karena ya emang ini kayaknya udah jadi ciri khas dalam tanda kutip pemain kita yang didikan dalam negeri, yaitu terlalu cinta bola dan kurang main simpel. Dimana saat dapat bola, hawanya masih ingin goyang kiri, goyang kanan dulu, baru passing. Padahal di era sepak bola modern, yang ruangnya semakin sempit, passing dan kecepatan berpikir adalah hal yang mutlak, wajib dikuasai. Namun mudah-mudahan dengan usia yang masih sangat muda, sehingga masih bisa dibentuk, para pemain bisa tumbuh dan berkembang untuk mencapai potensi maksimal. Karena biar gimana pun, pemain U17 ini adalah
bibit-bibit calon penerus di timnas senior. Dan kembali U17 lagi, ya, guys. tanpa mengurangi respect pada Bukan yang U23 lain. kan? Mungkin para pemain bisa mencontoh Matthew Baker, karena bukan tanpa alasan kan, dia yang masih usia segitu, tapi udah rutin dipanggil main di tim U23 Melbourne City. Serta kemarin baru aja dapat debut di tim senior. Untuk itu buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, Coach Nova ini antara coach yang sangat baik dari segi taktikal karena beliau mempelajarinya semua daripada Coach Sintayong sebenarnya. Ketika Coach Sintayong di sini, Coach Nova ini adalah assistant kepada Coach Nova. Jadi beliau mengetahui segala bentuk taktikal dan bagaimana yang harus dilakukan analisa-analisa untuk menguatkan tim ini menjelang Piala Dunia U17. Ini U17 ya. Dan persiapan ini adalah persiapan untuk Piala Dunia nanti U17. Dan kalau diikutkan lawan Uzbekistan menang 2-0. Itu tidak kira lah Uzbekistan ini dia menggunakan pemain seniornya kah atau tim A, tim B itu kita kecualikan, kita letak ke belakang karena yang penting namanya Uzbekistan. Ya, bukan nama tim lain. Jadi dia gunakan apapun pemainnya, Indonesia bisa menyaingi. Karena Uzbekistan ini kita ketahui adalah tim yang memang sudah ke Piala Dunia. Di Piala Asia mereka pernah juara beberapa kali. Walaupun ini U17, tetapi ini juga sangat penting. Jadi persiapan timnas U17 di bawah Coach Nova Irianto ini. Beliau saya membaca beberapa artikel ya. Beliau menyiapkan tim U17 ini dengan 9 uji coba yang perlu dilalui. Ini untuk menguatkan mental, fizikal dan juga taktikal beliau. Dan ada beberapa sebenarnya yang beliau lakukan untuk persiapan U17 ini. Antaranya pemusatan latihan kepada pemain-pemain ini selama beberapa bulan ya. Mungkin daripada bulan Juli ke bulan Agustus ini sebulan lebih kurang, itu bagi menguatkan mental, fisik dan sebagainya, termasuklah memberi kekuatan dan juga kesatuan kepada chemistry pemain itu. Dan beliau juga menguji coba beberapa pemain-pemain diaspora. Lebih kurang 8 ke 9 pemain diaspora dipanggil ya untuk adaptasi lebih awal dalam seleksi ini. Dan beliau mungkin tahu apa yang dilakukan itu karena Sintayong sewaktu mengendalikan timnas junior di kelompok umur ini, beliau lebih mengutamakan pemain-pemain bibit muda ya. Dan diberikan fokus kepada bibit muda ini membentuk fisik mereka. Jadi lawan-lawan dari Timur Tengah dari mana-mana pun itu bisa disaingi dengan baik sekali. Kemudian dari segi kekuatan momentum prestasi ini didukung juga oleh infrastruktur dan juga dukungan daripada PSSI juga. Dan kita ketahui Indonesia ini dalam lingkungan semua elemen itu saling memperbaiki, memberi dukungan lah untuk kekuatan masing-masing. Karena Indonesia U17 ini pertama kali dalam sejarah masuk ke Piala Dunia dengan merit ya, bukan sebagai tuan rumah tapi dengan merit mereka melakukannya ini. Ini sejarah untuk timnas Indonesia. Sebab itu Coach Nova ini akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan yang paling terbaik ini. Jadi kita doakan guys untuk U17 ini akan berkembang, maju dan juga memberi sesuatu yang luar biasa di Piala Dunia nanti. Oke, mungkin kalian punya pandangan-pendapat sendiri guys. Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.